selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari saat ketidaktahuan ke zaman sains seperti sekarang. Yang saya hormati untuk adik-adik siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Palu yang tidak bisa saya sebutkan semua nama-namanya. Jadi di sini saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Tri Ramadan. Saya dari Universitas Tadulako, khususnya Prodi Pendidikan Biologi. Saya akan membagi sedikit isi pengetahuan saya mengenai apa saja yang terdapat di biologi itu. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, marilah kita berdoa untuk keberlangsungan belajar kita. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baiklah, sebelum saya masuk dalam materi pembelajaran, saya mau bertanya dulu. Ada yang tahu apa itu keanekaragaman hayati? Ya, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan secara detail apa konsep dari keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan hal yang penting bagi kehidupan. Keanekaragaman hayati berperan sebagai indikator dari sistem ekologi dan sarana untuk mengetahui adanya perubahan spesies. Keanekaragaman hayati juga mencakup kekayaan spesies dan kompleksitas ekosistem, sehingga dapat mempengaruhi komunitas organisme, perkembangan, dan stabilitas ekosistem. Pengertian keanekaragaman hayati yaitu keberagaman makhluk hidup berdasarkan perbedaan ciri yang dapat diketahui melalui observasi. Keanekaragaman hayati terdiri dari 3 tingkat. Yang pertama, tingkat genetik, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Di sini saya akan menjelaskan tingkat genetik. Jadi apa itu sebenarnya tingkat genetik? Tingkat genetik terjadi karena keanekaragaman susunan gen. Tingkat genetik juga memunculkan variasi antara individu dalam spesies. Kemudian menyebabkan tidak ada individu yang sama persis. Contoh keanekaragaman genetik tumbuhan. Di sini ada kita lihat mawar yang berbeda-beda. Kemudian contoh keanekaragaman genetik hewan. Di sini ada lalat, yaitu lalat buah, di mana mereka lain dari segi mata. Selanjutnya kita masuk di keanekaragaman tingkat ekosistem. Apa itu keanekaragaman tingkat ekosistem? Keanekaragaman tingkat ekosistem menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah. Adanya keanekaragaman hayati ekosistem ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik serta komposisi jenis populasi organismenya. Keanekaragaman tingkat ekosistem. Yang pertama, menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah. Yang kedua, ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik. Dan yang ketiga, ditunjukkan dengan adanya perbedaan komposisi jenis populasi organisme. Di sini ada macam-macam ekosistem di dunia. Yang pertama ada hutan hujan tropis, ada savana, ada hutan gurun, dan padang rumput. Di sini juga ada contoh-contoh macam-macam ekosistem dunia. Ada hutan deciduous, ada hutan konifer, tundra, dan terumbu karang. Baiklah, kita akan memasuki keanekaragaman hayati tingkat spesies.
Setiap jenis berbentuk atas pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya. Keanekaragaman yang satu ini dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama yang hidup di suatu tempat. Biasanya, semakin jauh dari kehidupan manusia, keanekaragaman tingkat spesies pun menjadi semakin tinggi. Jadi di sini ada contoh keanekaragaman jenis pada contohnya itu familia Arecaceae. Yang pertama itu ada aren, ada kelapa, ada pinang, dan ada nipa. Jadi kalau kita lihat tata letaknya, aren ini ada di pegunungan, di pantai, ada kelapa, pinang ada di tempat kering, dan nipa ada di tempat basah. Jadi keempat jenis ini menempati habitat yang berbeda, tapi jenisnya sama, begitu. Jadi dari ketiga tingkatan keanekaragaman hayati yang kita sebutkan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa makhluk hidup yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, spesies, dan ekosistem di suatu daerah ada dua faktor penyebabnya. Yang pertama itu ada faktor genetik, dan yang kedua ada faktor luar. Faktor genetik bersifat relatif konstan atau stabil pengaruhnya terhadap morfologi organisme, dan sebaliknya faktor luar relatif stabil pengaruhnya terhadap morfologi organisme. Jadi keanekaragaman hayati dapat terbentuk karena adanya keseragaman, dan keanekaragaman hayati dapat terbentuk karena adanya sifat atau ciri makhluk hidup. Jadi keanekaragaman hayati dapat terjadi pada berbagai tingkat kehidupan. Saat ini tekanan terhadap keanekaragaman hayati makin tinggi. Kemajuan teknologi telah mengubah fungsi berbagai flora dan fauna sebagai hasil hutan. Akibatnya di masa mendatang diramalkan degradasi lingkungan makin tinggi. Oleh karena itu, keanekaragaman hayati kita perlu lestarikan. Selain melestarikan keanekaragaman hayati agar tetap terjaga, keanekaragaman hayati juga memiliki manfaat untuk kehidupan manusia. Yang pertama sebagai plasma nutfah, yang kedua produktivitas ekosistem, yang ketiga perlindungan air dan tanah, yang keempat pengolahan sampah, yang kelima ada nilai sosial dan budaya, dan yang keenam ada pengatur iklim. Jadi manfaat yang paling penting dari keanekaragaman hayati adalah sebagai penyeimbang ekosistem. Setiap makhluk hidup yang mendiami suatu ekosistem mempunyai peranan masing-masing. Apabila ekosistem tidak seimbang, maka akan mengakibatkan berbagai bencana yang merugikan manusia, lingkungan, dan makhluk hidup yang lainnya. Itulah bagaimana kita melestarikan keanekaragaman hayati agar tetap terjaga untuk masa depan dan bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Selain banyak memberikan manfaat, keanekaragaman hayati di Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversitas. Selain Brazil dan Zaire karena memiliki kekayaan flora dan fauna serta mikroorganisme yang sangat banyak. Menurut Indonesia Center for Biodiversity atau disingkat ICBBB, meskipun luas daratan Indonesia hanya 1,3% dari total luas daratan di dunia, tetapi banyak spesies di dunia yang hidup di Indonesia. Indonesia menempati peringkat pertama di dunia dalam kekayaan spesies, khususnya mamalia, dengan 646 spesies dan 36%-nya adalah endemik. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri atas 1.810 pulau, dan yang terbesar dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 10.000 diantaranya merupakan pulau-pulau kecil. Pulau-pulau tersebut memiliki keadaan alam yang berbeda-beda dan menampilkan kekhususan kehidupan di dalamnya. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna dan mikroorganisme yang tinggi. Biasanya di dalam suatu keanekaragaman hayati ada beberapa faktor yang mempengaruhi, terutama menghilangnya keanekaragaman hayati. Menghilangnya keanekaragaman hayati di suatu wilayah dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa faktor berikut. Yang pertama, kerusakan habitat. Yang kedua, pencemaran tanah, udara, dan air. Yang ketiga, perubahan iklim. Yang keempat, eksploitasi hutan dan hewan.
Yang kelima, adanya spesies pendatang. Dan yang keenam, ada industrialisasi pertanian dan hutan. Jadi, untuk mencegah keanekaragaman hayati agar tidak menghilang atau dapat terjaga, jadi perlu adanya usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Menurunnya keanekaragaman hayati akan menyebabkan semakin sedikit pula manfaat yang dapat diperoleh manusia. Penurunan keanekaragaman hayati dapat dicegah dengan cara yaitu konservasi atau pelestarian keanekaragaman hayati. Konservasi keanekaragaman hayati memiliki beberapa tujuan. Antara lain yang saya sebutkan, menjamin kelestarian fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan. Yang kedua, mencegah kepunahan spesies yang disebabkan oleh kerusakan habitat. Dan yang ketiga, menyediakan sumber plasma nutfah untuk mendukung pengembangan dan budidaya kultivar tanaman seperti obat-obatan maupun hewan dan ternak. Sampailah kita di penghujung pembelajaran. Kalau ada salah-salah kata, tolong dimaafkan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.